Pak Lukman. Nggih. Selanjutnya yang kedua, menurut kami TP dan ATP yang dibuat dulu atau bahan ajar menyusul tanpa cek detail. Jadi paling enggak nanti dengan perencanaan TP yang memang dibuat terlebih dahulu, bahan ajar nanti bisa lebih detail untuk TP yang disusun untuk keperluan administrasi awal tahun ajaran baru, bukan sebagai panduan aktif. Yang kedua, saat membuat bahan ajar, guru lupa mengecek kata kerja operasional atau yang biasa kita sebut dengan KKU dan level kognitif yang tertulis di TP. Jadi yang ketiga di sini ada contoh TP, tujuan pembelajaran menulis, menganalisa toko di poin C4, tetapi bahan ajar yang diberikan ke siswa-siswi hanya memuat aktivitas di C2 atau di level menjelaskan C2 yang biasanya disajikan Bapak Ibu untuk proses pembelajaran. Next, yang ketiga, ATP terlalu umum, bahan ajar terlalu detail dan loncat-loncat. Maksudnya seperti apa? Ketika kita merumuskan TP itu biasanya seringkali ATP itu langsung dari rumusan poin 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa dikaji-kaji. Kemudian di situ ada perencanaan atau alur perencanaan yang berlaku untuk 4-5 minggu. Jadi gak kena ya. Cek. Ya. Oke. Lanjut ya. ATP berlaku untuk 4-6 minggu, cakupannya terlalu luas untuk dijadikan acuan langsung pembuatan bahan ajar harian. Yang kedua, bahan ajar dikopi langsung dari buku paket per pertemuan sehingga isinya jadi loncat-loncat sehingga tidak berurutan. Sehingga akibatnya urutan materi dalam bahan ajar tidak sinkron dengan alur yang sudah direncanakan dalam ATP. Ini tadi yang benar yang memang disampaikan Ibu pengawas. Jadi apapun yang nanti kita rumuskan paling enggak jangan terlalu terdikte oleh AI. Tetap kita kaji dari proses-proses nanti yang akan kita berikan ke ke siswa-siswi yang akan kita ajar. Penyebab yang keempat, monggo slide-nya Pak Lukman. Penyebab keempat dan kelima di sini ada perbedaan sumber rujukan dan beban kerja. Yang keempat, TP atau ATP bersumber dari capaian pembelajaran Kemendikbud, sedangkan bahan ajar dari buku yang biasanya muncul dari swasta ataupun yang masih belum update. Jadi pemerintah hari ini memang sudah memberikan buku, tapi kadangkala di sekolah-sekolah itu masih menerima buku-buku yang memang dari luar. Kemudian yang kelima, proses lengkap penyusunan bahan ajar butuh waktu dan tenaga. Guru sering ambil jalan pintas pakai bahan lama. Kenapa? Karena aturan pemerintah pun juga muncul di proses pada saat awal KBM. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru ketika mau mengajar dengan satu hal yang baru mungkin juga agak kesulitan, sehingga jalan pintas yang diambil itu biasanya ya pakai poin-poin yang lama. Lanjut Pak Lukman. Oke, berikut ada tip cara cepat untuk cek sinkronisasi TP dan ATP nanti yang akan
dibuat. Yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa mencoba mengambil 1 TP, kemudian dilihat kata kerja operasionalnya atau KKU-nya. Selanjutnya cek bahan ajar. Ketika di situ ada kesesuaian aktivitas, berarti memang sudah baik. Kemudian yang ketiga, selanjutnya cek asesmen untuk mengukur hal yang sama. Yang keempat, di situ mulai dicek terkait dengan urutan di ATP sesuai dengan mingguannya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba melihat disebut. Yang jelas di proses asesmen itu nanti sebagai tujuan untuk proses mengukur ketercapaian ataupun tujuan dari proses pembelajaran kita itu apakah sudah sesuai atau belum. Lanjut Pak Luk. Lanjut di bawahnya Pak Lukman. Itu tadi langkah praktisnya. Kemudian cara agar sinkron, ada 2 solusi yang kita coba lihat. Yang pertama yaitu mulai dari ATP. Dengan nanti bisa memecah 1 elemen ATP menjadi 2 sampai 4 kali pertemuan, lalu buat bahan ajar berdasarkan pecahan tersebut. Selanjutnya gunakan template 3 kolom, buat tabel TP1, aktivitas bahan ajar, asesmen untuk cek kesesuaian langsungnya. Kemudian ada solusi yang ketiga dan keempat. Sebelumnya di situ ada pengantar masalah dalam kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran dan ATP adalah rencana pembelajaran yang menjadi panduan. Sementara itu bahan ajar adalah alat bantu untuk menyampaikan materi kepada siswa. Ketidaksinkronan terjadi ketika bahan ajar tidak dibuat berdasarkan rencana yang sudah disusun. Jika alat tidak sesuai dengan rencana, maka pembelajaran akan meleset dari target yang memang diharapkan Bapak Ibu Dewan Guru. Sehingga coba ada solusi yang ketiga dan keempat untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama, kita coba untuk mengedit bahan ajar yang bersumber dari mana saja, namun tetap disesuaikan dengan TP, contoh dan soal dengan kata kerja yang TP-nya dirumuskan di awal. Jadi Bapak Ibu Guru, mohon nanti kata kerja operasional ini nanti yang akan sering menjadi acuan ataupun pedoman. Kemudian yang keempat, menyinkronkan asesmen. Jadi di proses asesmen ini adalah bukti ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Ketika asesmennya pas, bahan ajar akan mengarah ke sana. Jadi yang kemarin kita sudah mencoba di SMK Darut Taqwa, asesmen yang kita coba terapkan ini sudah berbasis IT. Paling enggak gambaran dari hasil asesmen ini akan bisa memberikan 1 input untuk proses perbaikan proses pembelajaran ke depan Bapak Ibu Dewan Guru. Lanjut Pak Luk. Yang terakhir, kesimpulan dari apa yang nanti saya sampaikan. Mohon maaf karena waktu dan kesempatan mungkin juga masih kurang pas di hari ini. Jadi apa yang nanti saya sampaikan mungkin mohon bimbingan dan arahan baik dari Bapak Ibu Dewan Guru ataupun Ibu Pengawas. Jadi yang saya sampaikan terakhir, ketidaksinkronan bahan ajar dengan TP dan ATP sering terjadi karena bahan ajar dibuat terpisah dari proses penyusunan rencana pembelajaran. Penyusunan bahan ajar yang terintegrasi dengan TP dan ATP sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Monggo sareng-sareng dicek
dan menyinkronkan bahan ajar secara sistematis sehingga nanti di proses kedepannya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nanang Subagio telah menyampaikan materi. Bapak Ibu, untuk pertanyaan nanti kita singkat di belakang. Sebelumnya kita beri kesempatan untuk Bapak Naimullah secara langsung memimpin untuk berbagi praktik berkenaan dengan pembuatan materi TP dan ATP sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber. Kepada Bapak Naimullah ST MCE kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jadi kita langsung saja Bapak Ibu, kita akan membahas tentang perencanaan. Sebenarnya kita pembahasan yang tadi itu adalah perencanaan dari mana CP, dari mana timbulnya atau munculnya TP, dan dari mana yang berakhirnya ATP seperti itu. Nanti sebenarnya saya punya LK1, LK2, LK3 yang nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu guru semua melalui Bu Zulfa. Google Drive-nya nanti akan di-share. Ada LK1, sebenarnya kita akan menampilkan terlebih dahulu LK1, LK2-nya. Kita akan menampilkan terlebih dahulu. Izin membagikan layar sebentar, Bapak Lukman. LK1 seperti ini ya Pak Ibu. Jadi sebelum kita ke generate modul, kita kan nanti akan praktek generate modul melalui Gemini yang kita sinkronkan dengan ATP kita yang sudah kita buat. Saya izin membagikan layar LK1. Yang pertama Bapak Ibu guru harus sudah muncul Bapak? Sudah Bapak, sudah muncul. Sudah muncul Bapak Naim. Iya, sebenarnya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa itu capaian pembelajaran seperti ini, dan ini Bapak Ibu bisa mengambil di lampiran kementerian yang sudah disediakan atau bisa juga dari dari ruang GTK. Gini. Muncul Pak ya? Muncul Bapak. Oke, saya akan menaukiti penjelasan dari Bapak Nanang biar panjenengan nanti tidak bingung ketika sudah di-generate atau kita keaplikasikan fast-nya. Jadi, capaian pembelajaran itu adalah dinyatakan dalam paragraf merangkaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Di dalamnya itu ada kompetensi yang harus digali terlebih dahulu. Elemen CP itu sudah disediakan, jenengan bisa nanti mendapatkan CP per elemen tersebut ini di fase menyesuaikan jenengan atau menyesuaikan Bapak Ibu guru. Bisa dilihat di lampiran kementerian atau bisa dilihat di ruang GTK. Seperti ini. Lah, nanti jenengan masuk ke sini, ke ATP ini akan muncul menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Ini kalau mau secara ATP kayak jenengan itu mau ngambilnya itu tidak banyak merubah atau mengedit, kita pakai yang sudah ada. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat dengan cara manual atau mandiri. Seperti itu. Jadi sebelum kita membuat modul ajar, kita harus mengerti dulu capaian pembelajaran seperti apa. Dan capaian pembelajaran itu berasal dari mana? Yang pertama ada lampiran kementerian atau yang sudah di-share dari kurikulum yang jumlahnya itu ada 1000 lebih lembar itu. Terus dan yang kedua bisa dicari di ruang GTK ATP ini. Dari sini sudah paham Bapak Ibu ya? Bagaimana cara mendapatkan CP tersebut. Saya akan menampilkan juga hasil dari saya belajar. Ini hasil dari belajar saya, contoh seperti ini. Di LK1, ini harus menentukan CP-nya terlebih dahulu. Saya ini mau membuat capaian pembelajaran di fase E,
di DPIB atau di Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Capaian fase E ini keseluruhan terlebih dahulu ditulis atau disalin. Kita menyalin dan kopas saja Pak Ibu. Tidak usah membuat karena kita sifatnya ATM atau amati, kita tiru dan kita harus membuat elemen ini dari capaian pembelajaran dari kementerian ini seperti ini. Jadi kebetulan di fase E itu ada 5 elemen. Yang pertama elemennya wawasan dunia kerja, capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu berwawasan. Kalau di lampiran capaian pembelajaran ini termasuk deskripsi. Bapak Ibu tinggal menambahkan peserta didik mampu seperti itu. Terus setelah itu kita mengacu ke tujuan pembelajaran atau TP. TP jenengan harus bisa menentukan mana kompetennya, mana kemampuannya, mana materi atau kontennya. Dalam elemen 1 wawasan dunia kerja, desain pemodelan dan informasi bangunan, di sini saya temukan kompetennya itu ada yang berwarna kuning ini. Berwawasan, menganalisa atau menganalisis dan mengembangkan. Sehingga kompetensinya itu saya ambil dari sini sampai sini, sampai bangunan. Seperti itu. Jadi kompetennya ini, sedangkan yang hijau ini adalah kontennya. Setelah itu kita ambil yang menganalisa. Peserta didik mampu menganalisis atau menganalisa rangkaian aktivitasnya ini adalah teorinya atau materinya atau kontennya. Yang ketiga adalah pengembangan. Share screen yang di-share oleh Pak Naim tidak jalan, Pak. Tidak jalan. Saya kembalikan lagi. Sudah, Pak? Belum? Belum, Pak. Belum jalan sama sekali. Tetap di Oke, saya stop tujuan dulu. pembelajaran tadi. Saya ulang lagi untuk presentasinya. Apa sudah, Pak? Masih belum, Pak. Ini prosesnya. Ini sudah masuk ke lembar kerja 2, Pak. Ya, jadi lembar kerja 2 ini kita harus setelah kita menentukan CP keseluruhan dan dimasukkan ke per elemen, kita harus mengacu ke tahap kedua yaitu turun lagi ke TP. TP tersebut harus bisa mendeskripsikan atau menentukan mana kompetensinya yang kita terapkan ke siswa atau yang sudah ada. Kita kasihlah warna kuning biar kita gampang menganalisanya. Yang kedua adalah kita harus menentukan kontennya. Biasanya kontennya itu setelahnya kompetensi Bapak Ibu. Sehingga tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu berwawasan dunia. Ini adalah kompetennya. Materinya ini. Ini LK2. Terus kita masuk ke LK3. Kita ambil satu elemen saja. Nggih. Kita tidak banyak-banyak karena kita nanti keterbatasan oleh waktu ini durasinya. Tapi kita sudah join di aplikasi Google Meet, Google ID Belajar. Kita insya Allah nanti akan pindah lagi kalau mati, tinggal 50 menit ini. Kita beli belum di ACC Pak, belum disinkronkan. Terus kita pergi ke lembar kerja 3. Ini ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita capaian pembelajaran sesuai dengan yang di atas, kita salin semua. Kita hanya membuat atau menentukan kompetensi saja. Kompetensinya dulu diterapkan atau ditulis. Nanti kita masuklah ke penerapan di lokasi jam mengajar kita di kelas. Contoh, saya elemen 1 terdapat tujuan pembelajaran 1, 2, 3. Yaitu yang pertama berwawasan, yang kedua menganalisa, yang ketiga mengembangkan. Materinya apa? Saya membutuhkan materi DUDI atau mitra, proposal PKL, dan K3LH. Khusus buat kelas berapa? Kelas 1. Alokasinya berapa? 2 kali 5 JP. Untuk semesternya mungkin ini kondisional. Kita sementara ini saya pakai ganjil.
Asesmennya sebenarnya ini ada asesmen kalau di kurikulum Merdeka itu ada profil Pancasila, ada kemandirian dan lain sebagainya. Tapi kita hapus dulu itu karena itu secara gak langsung akan merasuk ke TP-nya ini. Jadi kita langsung ke formatif. Praktik interview formatifnya penilaiannya berupa keterampilan, lembar kerja checklist dan rubrik penilaian. Modul ajarnya saya menginginkan ini, modul ajar, proposal dan PKL dan K3LH. Seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi sebenarnya jenengan itu merumuskan ATP itu sebenarnya harus paham dulu CP per fase dan elemen-elemen yang meliputi CP tersebut. Itu dulu. Setelah itu kita harus menentukan turun lagi ke ATP, ke TP, tujuan pembelajaran. Sebenarnya ini ada beberapa alternatif Bapak Ibu. Alternatifnya ada beberapa, ada 3 kalau nggak salah. Saya bagi layar juga. Bentar. Sudah Pak ya? Pak Lukman? Nggih, Pak Naim, kelihatan Pak Naim. Oke. Tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 2 komponen utama yaitu kompetensi dan lingkup materi. Ini poinnya. Jenengan harus mencari dalam CP tersebut mana yang berkompetensi atau yang sifatnya itu kompeten dan mana yang sifatnya itu lingkup materi. Bentar saya izinkan dulu peserta yang lain ini. Terus setelah itu komponen tujuan, kompetensi, kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan, didemonstrasikan oleh peserta didik. Jadi kita kan kita sebelum masuk ke kelas itu harus melihat dulu keadaan kondisi kelas. Jadi kalau kelas itu tergolong masih siswanya itu kurang gimana kita bisa menyesuaikan dan menyesuaikan kompetensinya yang kita berikan kepada siswa. Setelah itu kita harus menentukan lingkup materi. Lingkup materi tersebut itu mendasari kompetensi tersebut. Seperti contoh, saya mengambil di elemen pertama, peserta didik mampu berwawasan dunia kerja bidang desain pemodelan dan informasi bangunan. Peserta didik mampu menganalisa, peserta didik mampu mengembangkan. Ini adalah kompetensinya. Warna kuning menunjukkan kompetensi, warna hijau menunjukkan konten materi. Konten apa materi? Setelah konten materi, kita akan memilih materi apa yang cocok, yaitu berupa modul tutorial terserah jenengan. Jadi kita harus menentukan dulu ini. Terus merumuskan CP menjadi TP, ini sebenarnya ada 3 alternatif. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Contohnya ini, ada elemen, ada menganalisa CP, jadi jenengan menganalisa langsung dari CP. Pada akhir fase E, murid memiliki kemampuan sebagai berikut. Wawasan dunia kerja di bidang pemodelan informasi bangunan. Setelah itu, Jadi setelah itu merupakan TP. TP-nya apa untuk wawancara? Ini TP-nya. Ini alternatif pertama untuk merumuskan CP. Merumuskan TP. Yang kedua, alternatif kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisa kompetensi dan lingkup materi atau CP. Seperti saya tampilkan tadi, jenengan mengasihkan warna hijau dan kuning itu untuk membedakan mana kompetensinya dan mana lingkup materinya. Seperti itu. Ini yang saya contohkan. Dalam alternatif 2 ini, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Elemennya adalah ini. Capaiannya langsung jenengan tulis di sini. Kompetensinya tinggal meraba. Mana ya yang kompetensinya? Yaitu kemampuan. Yang kedua, menganalisa. Yang ketiga, mengembangkan. Lingkup materi, kita sangkutkan ke materi ini. Kemampuan,
yaitu wawasan dunia kerja di bidang pemodelan. Menganalisa, apa yang dianalisa adalah aktivitas pekerjaannya. Mengembangkan, apa yang dikembangkan, teknologi dan isu-isu globalnya. Terus sehingga turunlah menjadi TP, yaitu W. W1 ini bebas ya kode ini. W ini adalah saya menunjukkan ini, W, wawasan dunia kerja. Ini menunjukkan elemen. W1 kemampuan peserta didik dalam lingkup materi berwawasan dunia kerja. Wawasan dunia kerja. Yang kedua aktivitas pekerjaan. Seperti itu Bapak Ibu. Terus contoh alternatif yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Jadi kita mengambil TP tersebut itu dari lintas CP. Contoh, elemennya itu ada 2. Di sini saya contohkan, saya mengambil 2 elemen. Jadi tidak 1 elemen. Dalam CP tersebut, langsung kita jadikan 2. 1 kolom itu ada 2 elemen. Yang pertama adalah wawasan dunia kerja yang tadi. Terus yang ketiga adalah percakapan kerja. Di sini langsung akan muncul tujuan pembelajaran. Merumuskan TP itu berawal dari fase. Jenengan harus menentukan fase dulu. Fase apa yang akan dibuat CP, TP, dan ATP. Setelah itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini bisa berubah-ubah. Bisa melewati mana saja. Inilah yang dinamakan kemerdekaan belajar di sini. Jenengan diberikan leluasa untuk menentukan tujuan pembelajaran. Tapi jenengan tidak boleh mengurangi, hanya boleh menambah. Contoh, materinya ini kurang Pak, materinya ini kompetensinya ini kurang Pak, boleh ditambahkan. Kita nggak boleh mengurangi dari lampiran-lampiran atau yang sudah diedarkan dari kementerian tersebut. Yang nantinya akan merujuk ke akhir fase E. Inilah yang dinamakan akhir fase E. Ini adalah CP-nya, capaian pembelajaran sesuai dengan fasenya. Jadi fase awal ini menentukan CP apa yang akan dibuat. Setelah itu menentukan seperti apa kita membuat tujuan pembelajaran, melihat kondisi lingkungan sekolah itu seperti apa. Banyak sekali cara-caranya. Inilah yang dinamakan Merdeka Mengajar di sini Bapak Ibu. Tapi kita tidak boleh mengurangi. Yang kita boleh hanya menambahkan materi atau konten-kontennya. Akhir tujuan adalah akhir fase atau CP. Merumuskan alur tujuan pembelajaran. Merancang sendiri boleh, mengembangkan modifikasi boleh, menggunakan contoh setelah yang disediakan pemerintah juga boleh. Kalau ini di ruang GTK, kalau ini memodifikasi seperti jenengan nanti mengkopas LK1, LK2, LK3 saya atau kami dari SMK dikopas diganti atau ATM lah. Atau jenengan merancang sendiri juga boleh. Tapi dengan syarat tidak boleh mengurangi ya Bapak Ibu. Metode perumusan ATP sesuai jenjang. Mungkin ini nanti pembahasannya lebih melebar, kita tidak membahas ini. Baik, itu saja Bapak Lukman, kita akan sharing di platform berikutnya yaitu generate modul ajar. Seperti itu Bapak Lukman. Oke, terima kasih Pak Naim atas praktiknya. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ini belum Pak Lukman. Habis ini saya generate ke aplikasi modul ajarnya. Saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat modul ajar dengan waktu 2 menit kurang. Itu sudah selesai. Izin baikkan layar lagi ya. Oke, ya, izin membagikan layar lagi. Sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu filenya. Mana tadi? Ini. Sudah kelihatan Pak Lukman ya? Belum Bapak.
Ya, ini proses. Ya. Ya, sudah Bapak sudah masuk ke Jadi di sini mungkin saya sharing saja ya Bapak Ibu, atau jenengan bisa membuat kanvasnya, model AI-nya juga bisa, pakai jenengan sendiri juga bisa. Saya hanya ingin berbagi saja, saya pakai model kanvasnya pakai Gemini. Saya sudah membuat codingnya, tinggal Ctrl A, Ctrl C. Kita akan masuk ke Windows pertama, yaitu di sini ya Pak. Kelihatan Pak ya? kelihatan Pak. Oke, kita ambil yang kanvas. Kita masuk ke Gemini, kita ambil yang kanvas. Tinggal masukkan codingnya atau kodenya. Kalau sudah muncul seperti ini, kita langsung kirim aja, nanti akan muncul. Untuk saya sendiri sudah menyediakan CP-nya, nggih. Jadi nanti jenengan terlebih dahulu membuat CP dulu. Nanti materi dari Pak Nanang bisa di-share Bu Zulfah, nanti kita share ke teman-teman, dan LK juga ini bisa di-share juga. Sebentar, sabar Bapak Lukman, masih nunggu. Iya Pak Naim, sabar malam minggu. Soalnya ini loh Pak, karena tadi loh sama akunnya bermasalah tadi loh. Bisa dilihat Bapak Ibu, Pak Lukman? Sudah terlihat Pak. Oke, di sini kanvas tersebut nanti jenengan bisa modifikasi lewat coding tersebut, lewat kanvas yang generate dari AI Gemini. Kenapa sih saya pakai Gemini, nggak pakai yang ChatGPT? Karena saya sudah alumni pertama pelatihan Gemini AI. Jadi saya bisa menularkan apa yang saya dapatkan ketika pelatihan di Gemini pertama. Di sini saya tulis langsung nama pembuat modul. Mata pelajaran saya pakai DPIB. Nanti jenengan bisa merubah sendiri. Tanggalnya bebas, kita buat kapan. Kalau jenengan mau buat kapan boleh. Saya pakai tanggal 16 sekarang, SMK, karena saya jenjang SMK, kelas 10, fase E. Pertemuannya saya rencanakan pertemuan 2 kali. Ini ganjil, genap, saya pilih ganjil dulu. Biasanya di DPL itu keimanan, ketakwaan itu pasti ada, yaitu ada di kita berdoa kegiatan pertama itu. Jadi kita checklist dulu warga negaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi. Mungkin yang belum di materi saya nanti tentang kesehatan, kolaborasi, insya Allah ada, nanti ada perkelompokan DPL-nya. Nah inilah yang disebut yang memasukkan tadi topiknya, yaitu saya akan membuat modul dengan topik wawasan atau wawasan dunia industri DPIB.
Capaian pembelajarannya saya kopas aja. Saya kopas hasil yang dari tadi. Untuk TP-nya saya juga kopas. TP-nya seperti ini ya Pak Ibu. Ini. Terus saya rencananya itu tidak pakai WJBL tapi pakai yang PBL. Karena tidak ada projectnya, ada cuma praktek saja. Langsung saya generate, kita simpan di Microsoft Word, kita download. Jadilah modul ajar dalam waktu 2 menit. Gampang kan Bapak Ibu? Inilah nanti jenengan lampirkan sebagai penukaran sertifikat. Seperti itu. Ini tinggal kita poles-poles, menyesuaikan. Ada profil pedagogiknya, kita tidak ada kesehatan, jadi kita nggak muncul. Metodenya seperti ini. Pendahuluannya, kegiatan pembelajarannya, nanti bisa ditambahkan nih berdoa. Makanya saya tadi ngomong langsung keimanan ketakwaan itu sudah ada. Makanya di pendahuluan pembelajaran, kegiatan inti sampai penutup asesmen sudah lengkap. Nanti ini jenengan hapus saja, nanti jenengan tinggal nambahkan materi yang jenengan tampilkan nanti. Mohon maaf Pak Naim, ada yang belum muncul. Iya Pak. Dan ada yang baru bergabung Pak Naim. Oke sudah Pak. Ya itu tadi Bapak Ibu hebat. Mohon izin Bapak Lukman, Bapak Nanang, Ibu Ratna, karena tadi belum sempat saya izin. Saking semangatnya ini Bapak Ibu, karena lihat durasinya ini semakin cepat, semakin malam. Jadi saya rasa kita segerakan dulu tugas kita, yaitu menyampaikan materi dan praktikan dulu. Setelah itu kita tanya jawab, Q&A-nya dibuka. Silakan Bapak Lukman. Semangat Pak, semangat. Oh iya Bu. Oke, terima kasih Pak Naim berbagi praktik yang sangat baik. Oke, Bapak Ibu, di sesi ini saya buka 3 pertanyaan Bapak Ibu. Nanti kebetulan kita ada sedikit apa Pak Naim, door prize bukan ya? Iya, kita ada voucher Pak Lukman ya, voucher. Ada voucher Kalau nggak nanti salah, yang akan dibagi kepada ratus Pak Lukman. Bapak Ibu yang bertanya. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Monggo Bapak Ibu, ketika mau bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Pertanyaan itu ditujukan kepada siapa? Bapak Adi Hermanto Irawan. Monggo Pak Adi. Perkenalan dulu ya Pak ya. Ya. Monggo Pak Adi, bisa open mic. Pak Adi Hermanto, silakan. Oke, terima kasih nunggu Bapak Adi. Aduh, sudah Pak Adi. Saya bertanya yang kedua aja nanti setelah peserta yang lainnya atau yang terakhir mungkin nanti. Terima kasih. Oke, siap Pak Adi. Monggo siapa dulu yang bertanya Bapak Ibu? Pak Adi, tak jadi Pak Adi. Bu Vita, selamat bergabung dari Winongan. Silakan Bapak Ibu, bagi yang perlu ditanyakan ke Bapak Nanang terkait CP/ATP dan terkait generate Canva Gemini, nanti bisa tanyakan. Silakan. Silakan Pak Judin. Bisa on cam Pak Judin? Loh.
Pak Judin ini adalah KKTU Bapak Ibu ya, rekan sejawat kami. Oke, terima kasih. Langsung dijawab atau kita ke Langsung aja Pak. Langsung aja Pak. Langsung. silakan, karena ini pertanyaan ditujukan kepada narasumber kita, Bapak Nanang Subagio, untuk bisa dijawab. Langsung ya. Soalnya Nanang. enggak begitu kedengaran di sini. Bersamaan dengan ngaji malam minggu. Oke, langsung saja Pak Judin untuk pertanyaannya sangat baik sekali. Mungkin nanti juga bisa dibantu Bu Ratna terkait dengan ketika kalau nanti kami keliru Bu. Oke. Yang jelas untuk bukti dari apa yang jenengan tanyakan itu sudah muncul pada rapot pendidikan siswa-siswi. Jadi di situ nanti akan muncul deskripsi dari apa yang sudah direncanakan yang ada di rapot Pak Judin. Nah, itu yang sangat otentik dan nyata sebagai bentuk tanggung jawab kita dari proses pembelajaran yang kita berikan ke siswa-siswi. Mungkin itu secara singkat. Mungkin ada tambahan dari Bu Ratna, Pak Naim atau Pak Lukman. Izin menambahkan Bapak, untuk bukti konkretnya mungkin kita kan di TP-nya itu tadi kita diberikan leluasa untuk menyusunnya sampai kita itu memberikan alternatif tersebut. Itu apa? Gunanya apa? Kita diberikan kebebasan dalam hal membuat tujuan pembelajaran. Hasilnya sesuai dengan CP atau capaian pembelajaran. Seperti itu. Jadi kalau nanti dipertanggungjawabkan, kita memberikan leluasa kepada Bapak Ibu guru dalam yang penting Bapak Ibu guru membuat dan dipakai. Jangan membuat saja seperti membuat rencana pembelajaran, membuat saja tapi tidak dipakai. Jadi minimal kita boleh pakai 3, amati tiru tersebut, pakai memakai prinsip membuat sendiri atau jiplak dari ruang GTK. Ada 3 kategori atau pilihan jenengan nanti bisa dipakai itu. Dan kalau ngomong kita dipertanggungjawabkan, semuanya benar asal kita membuat dan memakainya di ruang kelas. Yang nggak benar ini, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ini adalah dia membuat nggak dipakai, dia membuat dipakai tapi bingung. Ini masalahnya yang di permasalahan Bapak Ibu guru sekarang kan seperti itu, sampai ada istilah deep learning. Sebenarnya itu tidak ada istilah perubahan kurikulum, cuma lebih pendalamannya setelah kita doktrin dengan CP-CP kayak elemen-elemen tersebut, ada profil Pancasila, kita longgarkan lagi, kita menyesuaikan lagi dengan kompetensi dan konten materi. Seperti itu. Tidak ada
istilah itu modul atau rencana pembelajaran yang paten. Seperti itu Bapak. Mungkin bisa lebih apa nggih? Mungkin bisa memberikan saran seperti itu. Jadi nggak ada yang paten, nggak ada yang permanen. Yang penting Bapak Ibu guru membuat dan dipakai dan mengerti. Nggih, terima kasih Pak Naim atas jawabannya kepada pertanyaan dari Pak Sirojudin. Mungkin yang selanjutnya Ibu Ernan Elezer Eliano. Monggo, Ibu El. Baik, terima kasih. Kan dalam penyusunan TP dan ATP kita tuh kan ada bersinggungan dengan 8 dimensi profil kelulusan ya. Apakah itu dimasukkan ke dalam TP kita atau seperti apa Pak? Mungkin mohon dijawab Mantu Arhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan untuk siapa Ibu? Untuk Pak Nanang atau Pak Naim atau secara ke Pak Naim boleh atau Pak ke Nanang Pak boleh. Naim. Monggo Pak Naim Kalau bisa langsung profil jawab, Bapak. kelulusan atau DPL yang jumlahnya itu ada 7 kalau nggak salah apa 6 ya Bu ya. Itu tidak mengacu ke materi Bu, tapi mengacu ke kegiatan belajar. Jadi dalam kegiatan belajar tersebut di dalamnya nanti kalau bisa ada keseluruhannya tersebut. Tapi toh kalau nanti nggak ada, contoh misalnya dalam kegiatan belajar kita itu tidak ada yang mengarah ke kesehatan. Ya kita pakai yang ada aja. Kalau keimanan, ketakwaan, insya Allah semuanya ada, yaitu pakai berdoa dan seperti itu. Terus kalau ke kolaboratif, insya Allah ada. Biasanya Bapak Ibu guru memakainya ketika di jam yang waktunya durasinya panjang, berbentuklah berupa kelompok-kelompok, itu kolaborasi. Jadi PDL apa itu namanya? Pembelajaran dimensi pembelajaran kelulusan tersebut itu tidak mengarah ke materi, tidak mengarah ke komponen-komponen yang paten atau permanen. Itu mengarah ke kegiatan pembelajaran, yaitu ada pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Itulah tempatnya kita memasukkan beberapa 8 kelulusan profil Pancasila tersebut. Kayak tadi saya genre tadi tidak memberikan kesehatan. Karena memang tidak ada yang mengarah ke kesehatan gitu loh. Kalau mungkin saya materinya K3LH, mungkin saya berikan materi atau yang mengarah ke K3LH itu ada yang mengarah ke kesehatan, keselamatan, keamanan dalam dunia kerja. Seperti itu Bu siapa itu tadi? Bu Renaldi. Bu Elian, Pak Naim. Iya. Gimana Ibu? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Naim. Terima kasih. Sama-sama Ibu Renal. Sama-sama. Selanjutnya ada Ibu Sri Wahyuni. Monggo Ibu. Ini loh. Terima kasih. Ini akun kedua Bapak Nanang ini. Terima kasih izin bertanya. Assalamualaikum Bu. Oke, ke Bapak Naim terkait dengan penyusunan modul itu yang untuk DPL itu kebetulan kami dari teman kanak-kanak itu TK Pak TK. DPL itu sepanjang pengetahuan saya itu ada hubungannya dengan materi. Karena apa? Kalau di TK itu nyun sewu kita kan 7 anak hebat Indonesia. Nah, salah satunya ada adalah 7 gerakan anak hebat itu ya. Olahraga, Pak. Jadi masukan saya ini juga bisa dipakai untuk di level atas. Nah, untuk penyusunan modul tadi mungkin untuk penyusunannya saya mohon saran mungkin seandainya tadi kan
project belum dipakai ya. Iya. Itu kalau di kita tiap hari dipakai Pak untuk project. Kalau problem based learning itu gambarannya berarti seperti apa ya Pak ya? Yang saya mau bertanya. Kalau Matur yang nuwun. tanpa project Bu, itu hanya mengarah ke materi teori kayak praktik saja. Project itu Kalau nggak ada Mas, projectnya, PBL. iya ada PBL, ada PJBL Bapak. Iya, iya. Kalau PJBL ada projectnya Bu. Iya. Oh kalau Ada hasilnya. nggih, nggih. Baik Monggo Bapak. mungkin bisa ditambahi Pak Nanang selaku narasumber. Ini Pak Iya. Lukman. Jadi memang kalau CP dan ATP untuk TK Pak Ibu Sri nggih, mohon maaf izin menjawab. Kita memang beda dalam perumusan TP dan ATP-nya. Sebenarnya saya ingin berikan kemarin tadi malam saya udah belajar Oke. untuk mempersiapkan. Saya cuma menambahkan sedikit, Pak Naim, Pak Ya. Lukman. Siap. Jadi untuk penerapan dimensi profil lulusan itu dalam perumusan TP atau tujuan pembelajaran itu dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter utama seperti apa yang tadi disampaikan, keimanan dan penalaran kritis atau kreativitas dalam kompetensi mata pelajaran. DPL memang menjadi satu kompas agar tujuan pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga untuk satu proses pembentukan karakter. Jadi itu tadi yang ditanyakan Bu Sinten tadi, Reynan, ya. Jadi DPL itu adalah tetap harus diintegrasikan untuk perumusan TP. Kemudian untuk Ibu Sri Wahyuni, ini nanti saya jawab di rumah saja Ibu nih. Untuk PJBL, Project Based Learning, ini kita nanti akan ini Pak Adi senyum dok ini soalnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanang, Pak Naim. Ini penanya selanjutnya dari Bapak Adi Hermanto Irawan. Silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Begini Pak Naim, atau mungkin bisa dibantu Pak Nanang nanti. Kebetulan sekolah kami itu kan menggunakan gadget di sekolah kami. Terus, nah kendala kami itu anak-anak sering pakai AI untuk menjawab soal-soal pertanyaan atau tugas-tugas latihan. Nah, model ATP atau ATP seperti apa yang paling adaptif untuk menghadapi perkembangan AI dan teknologi pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan evaluasi apa yang tepat untuk setiap TP yang saya gunakan agar mencapai maksimal hasil pembelajaran di kelas. Itu terima kasih Pak Lukman. Mungkin karena di sekolah kami sering pakai gadget, jadi kami kewalahan, anak-anak lebih pinter dari kami gitu. Jadi ATP yang paling adaptif yang seperti apa? Matur nuwun. Monggo pertanyaan disampaikan ke Pak Nanang Subagio. Pak Nanang. Atau dibantu Pak Naim terlebih dahulu, mungkin Pak Nanang sinyalnya lagi kurang bagus. Mohon maaf Pak Naim masih ke mute Pak Halo? Naim. Oke. Jadi Pak Lukman tadi kalau nggak salah Suaranya double. Kalau nggak salah TP adaptif itu mengarahnya ke fleksibilitas dari materi yang kita sampaikan ke siswa ya Pak ya. Ya Pak Adi ya.
Boten. Maksud saya itu kan sekolah saya pakai gadget. Itu kami sering kewalahan karena kewalahannya anak-anak lebih pintar dari kita guru yang lebih tua itu. Karena anak-anak lebih gadget, anak-anak gadget ya lebih pintar dari kami untuk. Artinya ATP yang seperti apa gitu loh, yang untuk kami, untuk sekolah-sekolah yang menggunakan gadget untuk menghadapi perkembangan AI dan teknologi media belajar yang lain itu saja Mawon. Terima kasih Pak Naim. Pak Adi, mungkin Kalau ada kiat-kiatnya gitu. ya, mungkin masukan dari Pak Adi tadi atau pertanyaan Pak Adi tadi saya bisa menjawab. Mungkin kita bisa mengurangi durasi yang diberikan dari modul atau dari TP atau durasinya, Kak. Karena semakin siswa kan sudah ada berbasis gadget tersebut. Di situ kalau siswa itu ini habis ini selesai ini, lanjut di ini Pak ya, kita lanjut di Google Meet-nya Pak Edi Belajar. Kita kesulitan ini Pak, kita share di grup Pak ya, habis ini kita sambung lagi. Oke, tak tambahkan Pak Naim. Habis ini mati. Oh, oke, Pak Adi, biar apa namanya agak lega sedikit. Jadi